Saya akan menyampaikan materi yaitu pengelolaan stres pada lansia. Soalnya kan umur jenengan itu kan buatan memle, kadang kalau orang tua ngapunten nggih, jadi agak sensitif sidik kalau kena omongan gitu mungkin. Apalagi kalau ada tetangga yang mungkin ada omongannya ceplos-ceplos ngoten ya, kan kadang kok monumen dong. Nah gitu, ini tips agar jenengan buatan stres dan nggak gampang kepikiran bagaimana terkait dengan menghadapi kondisi jenengan saat ini seperti itu. Saya ini nunggu operatornya deh. Apa sih itu lanjut usia seperti itu? Nah, semakin bertambahnya usia, masalah fisik atau mental itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, karena lansia itu rawan atau rentan terkena penyakit ya, karena kan sistem imun dalam tubuh kan sudah berkurang, otomatis jumlah sel dalam tubuh itu sudah tidak seperti yang dulu lagi. Makanya itu mungkin jenengan kena angin malam dikit kadang terus gampang sakit gitu, terus mudah capek seperti itu. Nah, makanya itu perlu perawatan jangka panjang atau PJB seperti itu. Nah, stres pada lansia itu ada beberapa masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan jika jenengan itu bisa gampang stres seperti itu. Itu ada resikonya, seperti mungkin masalah-masalah kesehatan itu akan muncul. Jadi pola pikiran jenengan atau penggalin jenengan itu nanti yang mempengaruhi juga, meskipun dari faktor fisik juga bisa, tapi juga dari pikiran itu juga bisa. Kebanyakan penyakit itu dimulainya itu dari pikiran seperti itu. Ada beberapa penyakit, contohnya itu hipertensi gitu, stroke, terus masalah gigi sampai mulut, terus juga diabetes, juga penurunan pendengaran dan gangguan ingatan seperti itu, penurunan ingatan jangka panjang dan jangka pendek. Lanjut Mbak, pulang. Nah, beberapa perilaku lansia yang normal pada umumnya pada jenengan itu satu, memandang sesuatu secara keseluruhan. Jadi jenengan itu maksudnya itu sidik-sidik dipikir ke seperti itu. Sidik dipikir ke, misal jenengan tadi mungkin ya anaknya jenengan berangkat kerja terus kangking kesusune buatan sempat pamitan, kan jenengannya sangat overthinking kok buatan pamitan seperti itu. Nah, menerima nilai dan keunikan orang lain. Biasanya kalau untuk orang tua itu dalam penerimaan dan menghargai seseorang itu sudah tidak dilakukan. Soalnya kan kalau sudah lansia kan kadang pemikirannya kan sudah matang rata-rata ya. Jadi kalau itu pasti menghargai. Apalagi kalau yang sama yang lebih muda kadang menghargai seperti itu. Kadang malah justru yang usia-usia yang kayak saya ini kadang malah kurang menghargai sama orang tua. Dipandangnya pun jenengan sudah sepuh, terus sudah tua seperti itu. Padahal kalau jenengan kan masih rasa menghargai orang lain itu masih tinggi seperti itu. Terus menilai kehidupan berarti jenengan itu sudah menemukan jati diri jenengan. Jadi itu kehidupan ini sangat berarti. Rasanya kadang masa-masa tua itu kan ditemani sama keluarga seperti itu. Jenengan itu merasa bahwasanya kehidupan ini itu sangat berarti karena ditemani orang tersayang seperti itu. Terus mudah bersyukur terhadap kehidupan selama itu. Terus mempunyai harga diri yang tinggi. Kadang orang tua karena merasa pengalamannya sudah banyak, kadang masukan kalau yang dari lebih muda itu kadang mental seperti itu nggih, leresnya. Terus merasa disayangi keluarga karena jenengan itu kan sudah sepuh gitu. Kadang merasa anaknya kan sayang banget sekali jenengan gitu.
periksa diantar, terus tiap bulan diajak mungkin keluar seperti itu. Lanjut Mbak Ulan. Nah, ini ada pengenalan dan pengelolaan stres pada lansia. Apa itu stres? Nah, ini kita akan bahas, nih. Itu tadi dari pengantar saja. Lanjut Mbak Ulan. Nah, apa sih itu stres? Stres itu ada beberapa jabarannya, itu sangat luas Bapak Ibu. Stres itu adalah kondisi ketegangan yang dapat mempengaruhi emosi, proses pikiran dan kondisi fisik seseorang. Jadi jenengan itu stres itu ada beberapa definisi. Stresnya jenengan kali stresnya yang kadang pasien yang di rumah sakit itu beda. Mungkin jenengan stresnya karena mungkin faktor ekonomi, faktor hubungan sosial jenengan kali pertemanan jenengan, terus faktor gaya hidup seperti itu juga bisa. Maksudnya gaya hidup itu mungkin jenengan, kok tetanggaku ini kok anaknya kok sering ya diajak keluar, kok saya nggak pernah diajak keluar seperti itu, terus dia langsung rasa stres, terus banyak pikiran seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu jenengan jauhi nggih, karena ya boleh dipikirkan, tapi itu banyaknya itu jenengan malah buat penyakit sendiri seperti itu. Okay. Nah, penyebab stres, dampak stres itu ada beberapa hal yang menyebabkan stres seperti itu. Mungkin jenengan pikirannya baru tegang, terus frustasi dengan keadaan, kok saya seringnya minum obat terus seperti itu. Mungkin jenengan bosan seperti itu, terus merasa marah dan tidak bahagia. Nah, nanti ada beberapa cara mengatasinya. Soalnya kan jenengan kan mungkin kok saya minum obat tiap hari, bosan mau tak stop seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat jenengan itu kesehatannya malah menurun. Faktor nggak minum obat, nggak mau minum obat, terus jenengan jarang kontrol karena sudah merasa lelah, terus jenengan malah ditambah kali penggalih sing buatan harusnya jenengan pikir ke itu malah membuat kondisi jenengan itu makin drop seperti itu nggih. Tensinya terus tinggi, gula darahnya tidak terkontrol seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa dampak stres yang dapat bisa dirasakan jenengan seperti itu. Ini kalau untuk ada beberapa yang dampaknya itu sampai berat sekali gitu. Yang pertama itu adalah menangis dan ketakutan berlebihan. Kalau untuk bahasa anak mudanya itu overthinking deh. Jenengan itu mikir ke situ, terus hal-hal yang mungkin harusnya nggak dipikirkan mungkin ya, entah itu apa, terus jenengan itu nanti bisa menangis sendiri tanpa sebab, terus ketakutan berlebihan seperti itu. Terus nanti jenengan itu dampaknya apalagi? Dampaknya itu adalah ingatannya jenengan itu menurun, daya ingatnya menurun secara drastis. Jenengan terus gampang pikun seperti itu nggih. Kalau bahasa medisnya itu adalah gampang lupa aku. Kalau itu intinya adalah pikun seperti itu. Ingatan pikun itu ada beberapa faktor. Contohnya itu adalah ketakutan berlebihan. Terus akibatnya apa? Jenengan terus insecure atau malu sama temen nih, atau soalnya gampang lupa. Udah prosoku aku mau gelas neng ini kok neng tiga enek, padahal sudah ditaruh di dapur seperti itu. Terus menarik diri dari pergaulan seperti itu. Terus akibatnya apa? Tensinya tinggi, soalnya nggak ada tempat sharing untuk bercerita. Terus akibatnya apa? Kalau tensinya tinggi, jantungnya bekerja lebih ekstra, memompa darahnya itu lebih ekstra, yang biasanya cuma dikit-dikit itu sampai dedut seperti itu. Nah, kalau jantung sudah bekerja ekstra, itu ada yang namanya stroke. Nah, yang itu adalah materi yang saya sampaikan minggu yang lalu nggih. Masih ingat buatan stroke itu apa? Yaitu kondisi kondisi adalah pecahnya pembuluh darah di otak nggih. Kalau stroke hemoragik, kalau non hemoragik itu adalah penyumbatan di pembuluh darah seperti itu. Lanjut. Nah, apa yang terjadi jika lansia mengalami stres? Nah, yang pertama itu adalah
kalau jenengan stres itu adalah masalah psikososial tidak diatasi. Maksudnya gimana? Kalau jenengan stres itu malah jenengan merasanya itu tidak bahagia, terus adanya itu masalah gitu. Terus jenengan apa? Ujung-ujungnya sering sambat, sering apa lah, padahal itu anaknya kalau disambati nggih kalau ada yang pengertian. Kadang itu ada beberapa anak yang kayak rasa tulus gitu kan kadang kirang nggih, soalnya kan sudah capek bekerja, terus capek mungkin di tempat kerja, terus jenengan sambat itu malah nambah beban pikiran seperti itu. Terus gejala fisik juga bertambah. Kalau misal jenengan pikirannya baru tinggi, itu biasanya terus langsung keluhannya apa? Kok tensi saya itu bagus, tapi kok leher saya cengeng, badannya kok sakit semua, terus baunya rasanya tegang seperti itu. Lah itu bisa jadi karena penggalian jenengan. Tadi kayaknya ada ya, yang biasanya tensinya bagus tapi kok lehernya cengeng tadi ada ya? Nah kan? Seperti itu, mungkin dari penggalian jenengan Bapak Ibu. Jadi pikiran itu sangat berpengaruh seperti itu untuk kesehatan jenengan. Terus depresi, terus kemunduran kognitif. Kognitif itu adalah kemunduran ingatan jenengan seperti itu, daya ingatnya menurun. Terus juga perawatan diri menurun. Terus kalau jenengan sudah merasa stres itu untuk melakukan segala hal aktivitas itu sudah males. Cuci piring males, terus biasanya kalau sore itu jalan ke masjid itu sudah mager, terus seperti itu apa namanya, kadang sampai parah itu kalau sudah di tahap yang sampai stres berat itu sudah malas ngapa-ngapain, pengennya tidur, nggak mau mandi, nggak mau makan, seperti itu ya. Tapi ngapunten jenengan jangan sampai seperti itu nggih, seperti itu. Lanjut. Nah, dampak emosi positif bagi lansia tanpa disadari jenengan itu adalah emosi manusia, karena kita adalah makhluk sosial, itu adalah makhluk yang paling perasa seperti itu, paling peka. Kadang emosi lingkungan sekitar sama jenengan itu sangat berpengaruh seperti itu nggih. Kalau lingkungannya positif, terus tetangganya bagus semua, sering ngajak ngobrol, maksudnya kan melakukan hal-hal yang positif gitu, kayak perasaan dengki, iri itu nggak ada seperti itu. Nah itu akan berpengaruh pada jenengan, pada moodnya jenengan, pada rasa bahagianya jenengan tiap hari. Emosi yang positif itu seperti apa? Misal jenengan ya, kalau tetangga nih, kalau ketemu jenengan biasanya apa namanya, yang jenengan buat saya kasih contoh ya, punya dua tetangga, yang satu itu ramah tamah, pemain bagus, lah yang satunya itu kalau ketemu jenengan merengut deh, misal ini. Nah seperti ini, seperti itu. Lah terus sama jenengan ketemu kalau yang setiap apa namanya, yang suka menyapa, Mbah Miem pripun iki kabare kok sedang. Nah seperti itu kan rasanya berbeda. Jenengan kalau lihat yang merengut itu pasti jenengan nggih kesel juga kan. Ikut kesel juga kan. Nah dampaknya apa? Bisa jadi langsung jenengan itu moodnya sehari-hari langsung juga ikut merengut. Tapi kalau jenengan punya tetangga yang maksudnya teman lingkungan jenengan yang positif, yang ramah gitu, lah itu akan juga jenengan mengikuti seperti itu. Karena apa? Pada dasarnya kita adalah manusia yang perasa dan juga yang emosional seperti itu. Emosional dalam apa? Dalam indera perasa, yaitu dari apa namanya, perasaan, dari pikiran, dari perhatian, seperti itu. Sistem saraf otonom diaktifkan, jadi perilaku hidup sehat itu meningkat seperti itu. Jenengan terus kalau moodnya bagus itu jenengan pasti produktif, nggak mungkin kok terus mager, aku lagi apa iki moodku, maksudnya lagi sergap, lagi pengen seperti itu kan. Jadi ini apa, jenengan kan langsung inginnya itu bergerak seperti itu. Nyapu pun kalau jenengan happy pun jenengan merasanya itu enjoy seperti itu nggih. Terus setelah jenengan enjoy, terus jenengan aktivitas, terus jenengan adanya rasa lelah kan. Rasa lelahnya itu beda. Rasa lelah yang bukan capek, tapi jenengan itu memproduksi dalam tubuh jenengan itu adalah namanya hormon endorfin. Itu adalah hormon kebahagiaan jenengan tiap hari. Seperti itu. Terus meningkatkan kepatuhan pada perawatan dan pengobatan. Kalau jenengan
sudah apa namanya moodnya sudah bagus seperti itu. Insya Allah jenengan itu kalau untuk dibilangin, kalau untuk periksa itu juga pasti mau seperti itu nggih. Terus dalam pengobatan juga minum obatnya pun juga merasanya enjoy, karena itu adalah jenengan sudah merasa oh ini kewajiban saya, atau bukan merasa itu jenengan itu bukan beban jenengan seperti itu nggih. Lanjut. Nah, ada juga ini kan dampak negatif bagi lansia. Kalau lingkungan jenengan negatif bagaimana? Yaitu rasanya nesu membina itu rasanya stres, nesu, terus paniknya jenengan, terus depresi yang berlebihan seperti itu, yang berujung pada apa? Sistem imun jenengan menurun. Karena apa? Hormon endorfin jenengan kan tidak berproduksi. Akhirnya apa? Jenengan enak beremosi, awake lemes, kaku, lehernya cengeng. Akibatnya apa? Kekebalan tubuhnya itu menurun. Terus juga apa? Menghambat kesembuhannya jenengan seperti itu. Beberapa orang kalau untuk paling berpengaruh ya, kalau saat ini itu adalah yang penyakit gula. Penyakit gula itu kalau apa namanya sangat sensitif sekali. Karena apa? Terkait dengan eksepsi yang dihasilkan hormon insulin itu kan sudah beda ya. Karena kan itu mungkin kan butuh mungkin kalau obat kan, obat gula itu kan harus diminum rutin lah. Itu gunanya apa? Karena itu untuk mengikat hormon insulin, sehingga itu hormon insulin itu adalah untuk pengendalian gula darah dalam darah yang jenengan. Kalau jenengan apa namanya emosi sidik kadang ya mikir jenengan pikirannya dua sidik itu sudah pasti darahnya antara jenengan ngedrop langsung tinggi atau enggak malah langsung rendah seperti itu. Padahal apa, jenengan obatnya pun sudah diminum, tapi itu kadang tidak berpengaruh seperti itu. Kadang stresnya itu juga hal-hal yang sepele seperti itu. Kayak apa? Harusnya jenengan pengen makan sesuatu yang nggak bisa dimakan seperti itu. Misalkan kayak daging kan harus dikurangi gitu jenengan kalau yang untuk DM. Oh pengen makan daging tapi kan nggak bisa gitu. Terus jenengan apa? Akhirnya pikirannya tinggi, terus langsung gulanya dur seperti itu. Nah kalau gulanya sudah tinggi bagaimana? Jenengan akan merasakan keringat dingin, badannya lemes tok. Terus apa? Rasanya mual, nggak bisa makan seperti itulah. Kalau jenengan nggak makan bagaimana? Nggak ada asupan yang masuk seperti itulah. Itu malah membuat jenengan itu adalah memperparah gulanya jenengan seperti itu nggih. Lanjut. Nah, gejala stres pada lansia itu ada beberapa hal atau beberapa gejala yang bisa timbul. Ini adalah tanda-tandanya ya, diingat-ingat. Itu adalah susah berkonsentrasi, kayak misal jenengan itu susah menerima instruksi, misal kayak senam tadi harusnya kayak gini, tapi jenengan benten gerakannya itu antara pikiran sama gerakan itu sudah beda lah. Itu kan susah berkonsentrasi, terus mudah lupa, terus sulit membuat keputusan, terus kalau ada pikiran terus apa sih gitu, terus melamun gitu, terus pikirannya kacau seperti itu. Jenengan maksudnya jenengan kan lungguh mawon nggih, lungguh aja tengok-tengok di depan rumah tapi jenengan pikirannya banter. Nah itu yang membuat jenengan capek seperti itu. Karena apa? Meskipun jenengan tidak bekerja tapi pikirannya bekerja keras seperti itu. Itu sama saja malah beraktivitas berat. Nah ada gejala psikologis yang bisa dirasakan, yaitu apa? Cemas, tegang, mudah marah, mudah bosan, gelisah, rasa takut, terus mudah tersinggung, di sini beremosi aja, terus sedih berlebihan gitu. Nah kalau untuk gejala perilaku apa yang terjadi? Meningkatnya kebiasaan makan. Ada beberapa orang kalau sudah emosi itu seringnya malah sering makan, kadang kalau pengennya makan terus, soalnya untuk pelampiasan emosi ya seperti itu. Atau juga ya pengapunten stres kalau untuk yang laki-laki ya ini ya, kadang untuk kakung-kakung itu kalau stres terus pengennya udut taruh ngopi wis nah gue gitu, itu pasti kalau pikirannya bantar sidik